AOC berhubungan erat dengan kreativitas dan inovasi. Creativity is thinking up new things. Innovation is doing new things. Kata Theodore Levitt. Pernah kepikiran gimana semuanya menjadi serba digital? Sekarang iya, tapi dulu enggak. Semua berkat kreativitas dan inovasi. Teknologi itu kreativitas, bisa ngebantu dan ngasih akses informasi lebih luas. Dari sinilah semua program AOC dimulai. Kami sudah belajar banyak hal dan mencoba banyak inovasi baru. Tapi pertanyaannya, apakah itu works? Coba kita cari jawabannya. Ini Pak Bagus, dan iya, semuanya berasal dari beliau. Di suatu pagi kami diberikan tugas sebagai AOC. Pastinya kami ingin suatu program yang beda. Dan saat kami mulai cari referensi, disinilah kami pertama kali ketemu Permenpan RB nomor 3 tahun 2023. Kami langsung coba menyusun beberapa program dan mutusin ini harus sesuai dengan isu strategis yang ada. Awalnya kami susun plan of action agen perubahan supaya kami nggak kehilangan arah dan tujuan. Kami sudah identifikasi beberapa isu, birokrasi yang belum kolaboratif, transformasi digital yang belum optimal, integritas penyelenggaraan pemerintah yang masih menjadi kendala, dan budaya birokrasi berakhlak yang belum terimplementasi dengan baik. RB Sharing and Caring. Program ini gue yang pegang. Gue percaya kalau kolaborasi dan dukungan sosial adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang produktif dan harmonis. Kami udah ngelaksanain RB Sharing and Caring sebanyak 5 kali. Chapter pertama, kita mendalami indeks implementasi berakhlak. Cari cara gimana supaya bisa meningkat. Chapter kedua, kami mau ningkatin awareness, keselamatan, dan kesehatan kerja. Supaya nggak apa kali gitu kan? Chapter ketiga, kita tingkatin digital mindset dengan tema 101 Creative Production. Di sini, kami belajar banyak tentang produksi konten digital. Dan video ini jadi salah satu outputnya. Keren kan? Chapter keempat, kami kuatkan lagi implementasi core value berakhlak. Kerjasama ACT Consulting. Chapter terakhir yang nggak kami rencanain, usaha kami untuk lebih mengenal satu sama lain. Kami membahas hasil DNA Talent Assessment sama-sama. RB Fun Activity. Kalau ini, gue yang pegang. Program ini ada buat ngebawa momen kebahagiaan. Ada 3 hal yang kita lakuin. Yang pertama, English Day. Dengan konsep Community Language Learning. Biar jadi smart ASN gitu ya kan. Terus ada mau mana lo? Biasa, touring. Dan capacity building. Jalan-jalan kemana aja. Main games apa aja. Yang penting, sama-sama. Berawal dari kedekatan informal, ujungnya jadi makin harmonis. Tiba-tiba cerdas. Ini aku yang pegang. Ini program tuh kayak lomba cerdas cermat. Supaya kitanya makin kompeten, kita mau teman-teman bisa belajar di mana aja. Di pesawat, di motor, di sepeda, bahkan di hatimu. Kita rancang tiba-tiba cerdas dengan berkelompok. Supaya makin kolab dan akrab, kita bagi jadi 2 babak, penyisihan dan final. Soal yang kita susun macam-macam, mulai dari reformasi birokrasi, pengawasan obat dan makanan, dan lain-lain. Program ini nggak cuma ningkatin pengetahuan, tapi juga ciptain kebersamaan yang luar biasa. Tiba-tiba inovasi. Yulian di sini yang pegang program. Inilah program Tiba-tiba Inovasi, wadah bagi pegawai untuk memajukan organisasi. Dengan dorongan ini, kita buat semua pegawai berkontribusi. Ada 6 kelompok yang ciptain inovasi. Dari yang beneran serius, sampai yang bercanda-canda, mengocok khusus.
Program ini bukan tentang siapa yang menang, tapi tentang bagaimana kita bisa bertumbuh bersama Menjadi lebih baik untuk semua. Tiba-tiba konten. Halo, aku Ayu, sang pengendali konten. Selamat datang di era digital, di mana kreativitas, teknologi, dan inovasi bersatu. Tiba-tiba konten adalah ruang kreasi untuk sebarkan informasi. Program ini bukan hanya tentang konten, tapi tentang bagaimana menyampaikan pesan yang berarti bagi masyarakat. Semua pegawai berpartisipasi. Ada 6 konten kreatif yang kami hasilkan. Konten cantik dengan berbagai macam pilar. Entertainment, educational, promotional, dan tren. Tiba-tiba apresiasi. Hai, aku Ika yang pegang program apresiasi. Lewat tiba-tiba apresiasi, kami mengakui dan menghargai secara formal sebuah prestasi. Program ini bukan hanya pencapaian, tapi juga tentang semangat untuk berkontribusi. Ada beberapa hal yang kita apresiasi. Yang pertama, Most Valuable Employee. Penghargaan untuk individu dengan peran paling signifikan pada tiap triwulannya. si paling berakhlak. Program ini untuk pegawai yang paling menanamkan nilai-nilai berakhlak. Setiap suara didengar, dari direktur sampai pegawai. Semua terlibat dalam survei pegawai terbaik ini. Apabila saya terpilih, maka saya akan. Kayaknya bukan begitu deh konsepnya. Selamat datang di program kampanye berakhlak. Program di mana kita kedepankan budaya kerja. Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Kampanye ini dilakukan melalui konten edukatif dan dengan games kebersamaan. Berakhlak, bangga melayani bangsa. Next, Digivolution. Sebuah program yang terinspirasi dari Digimon. Coba deh perhatiin, Digimon kalau lagi evolusi, Digivolution. Pasti mereka jadi lebih kuat, keren, apotik tutup, gak ada obat. Nah, hal itu yang kami bawa ke program AOC. Evolusi digitalisasi pada aspek keterbukaan informasi publik, pengembangan subsite, optimalisasi hotline pengaduan, digital aspiration box, dan maskot Antomen yang lucu dan imut. Semua ini kami lakukan supaya lebih transparan. Bukan yang kayak gini. Tapi transparan ke masyarakat. Menuhin setiap hak publik untuk mendapatkan informasi. Transformasi digital menuju keterbukaan dan inovasi. Setelah kami lakuin semua hal tadi, kami jadi sadar, kami semua jadi lebih baik. Semua program kami evaluasi, tapi secara umum hasilnya kayak gini. Indeks berakhlak kami meningkat. Yang awalnya cuma 59,4, sekarang jadi 66,1. Lumayan kan? Target kami tahun 2024, 60 by the way. Jadi ini udah di atas ekspektasi kami sendiri. Indeks pelayanan publik kami sekarang 3,67, meningkat juga dari sebelumnya. Indeks persepsi anti korupsi juga meningkat menjadi 3,78. Dari semua angka ini, kita bisa bilang bahwa program kita membuat kemajuan. Tapi di balik itu semua, yang penting adalah gimana hubungan interpersonal kami di dalam. Kami semakin harmonis, makin memahami satu sama lain, mencintai pekerjaan dan kebersamaan kami. Walaupun nilai indeks kami masih segini, tapi kami masih terus usaha. Dan semoga aja perubahan ini terus berpengaruh buat kami. Oh iya, makasih udah nonton. Bye.